Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara Dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burou, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya di hari ini. Yang pasti dalam program acara kita Mozaik Budaya. Gimana kabar tak? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sahabat budaya dimanapun berada di Mozaik Budaya, seperti biasa kita bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan membahas satu topik kita untuk hari ini. Dan tiap harinya itu berbeda narasumber ya, tapi kali ini kita sudah tersambung melalui Zoom ya. Ada narasumber kita
Bapak Pamuda SSMSI. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Langsung saja kita menyapa. Oh ya, sebelum kita menyapa nih, topik kita adalah revitalisasi bahasa daerah dan sastra daerah melalui FTBI. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum, Pak Pamuda. Halo Pak Pamuda, assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Pamuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih komunikasi suara saya cukup bagus terdengar di sana Pak Pamuda? Ya, bermasalah di ini. Iya, kayaknya jaringan ini yang kurang mendukung kayaknya ya. Iya. Halo Pak Pamuda. Halo. Iya, oke, langsung saja dengan topik kita kali ini. Yang jelas kita berharap hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Pamuda. Tentunya dalam menjalankan aktivitasnya sebentar itu tetap semangat ya Pak Pamuda. Oke, langsung saja dengan topik kita ini terkait dengan revitalisasi bahasa daerah dan sastra daerah melalui FTBI. Nah, kita langsung ke FTBI dulu ini. Ini FTBI apa ini, Pak Pamuda? Bisa dijelaskan seperti apa itu FTBI? Sebenarnya sebuah singkatan dari festival tunas bahasa itu, yang mana ada beberapa lomba yang diadakan khusus bahasa dan sastra daerah. Iya, Pak Pamuda ini suaranya terputus-putus nih, bisa diulang nih. Iya, Pak Pamuda mohon maaf ini suaranya agak terputus-putus. Bisa diulang lagi nih Pak Pamuda pembahasannya terkait dengan FTBI. Halo. Suara saya kedengaran? Ini masih ada gangguan nih, suaranya kedengaran terputus-putus, jadi kurang jelas Pak Pamuda ngomong apa gitu, pembahasannya seperti apa gitu. Atau kalau itu boleh pakai telepon biasa saja. Bisa boleh. Bermasalah dengan Oke, siap. Nanti iya saya coba ya Pak ya. Iya.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya masih dalam program acara Mozaik Budaya. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Pamuda SSMSI. Pak Pamuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja komunikasi kita lancar untuk yang digunakan saat ini. Oke, langsung aja. FTBI itu apa sih sebenarnya nih Pak Pamuda? Jadi ini FTB ini adalah Festival Tunas Bahasa Ibu yang mana sebenarnya dilatar belakangi dari pemikiran Mas Menteri atau Menteri Pendidikan sebelumnya, yang mana dia melihat bahwa ada masalah di bahasa daerah sehingga perlu ada penanganan yang dilakukan, yang mana menyasar sekolah, dalam hal ini pelajar SD dengan SMP, untuk merevitalisasi kembali bahasa daerah. Iya. Nah, bagaimana ini revitalisasinya bahasa daerah dan sastra daerah ini? Halo? Iya. Mbak. Iya, Pak Pamuda, gimana nih revitalisasinya bahasa daerah dan sastra daerah ini? Halo, Pak Pamuda. Mohon maaf, tidak. Iya. Kalau sekarang, apakah suara saya terdengar di sana, Pak Pamuda? Halo, Pak Pamuda. Iya, halo. Iya, apakah suara saya sudah terdengar jelas di sana? Sudah saya ganti posisi. Ya, oke. Semoga sudah aman. Oke, Pak Pamuda, kira-kira nih bagaimana revitalisasi bahasa daerah dan sastra daerah ini? Jadi sebenarnya akhir dari revitalisasi ini adalah diadakan lomba, sebagai lomba terkait dengan bahasa, terkait dengan sastra daerah yang ada di masing-masing wilayah. Kita baru-baru bahasa Provinsi Sulawesi Selatan bulan ini, mungkin 2 minggu lalu sudah melaksanakan kegiatan ini, yang mana perwakilan dari setiap kabupaten kota hadir untuk ikut Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Jadi sistem penjaringannya sebenarnya mulai dari sekolah, perwakilan sekolah yang terbaik itu kemudian mewakili sekolahnya, ada yang melakukan per kecamatan, tapi ada juga langsung per kabupaten. Itu di wilayah mana ini? Untuk ini Sulawesi Selatan dan Barat. Sulawesi Selatan dan Barat. Ya. Oke, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, sebenarnya apa ini tujuan dari revitalisasi bahasa daerah dan sastra daerah melalui FTBI ini, Pak Pamuda? Jadi sebenarnya tujuan akhirnya adalah bagaimana bahasa dan sastra daerah itu betul-betul kembali pada rumahnya. Iya. Betul-betul diajarkan di sekolah, dan betul-betul siswa sebagai generasi muda mampu mengembangkan bahasa daerah, bukan hanya sekedar memproteksi tapi itu dengan sastra, tapi juga mampu mengembangkan di ranah yang lain. Misalnya kan sekarang media sosial, mereka boleh masuk ke ranah sana, maka mereka merdeka berkreasi dalam penggunaan bahasa. Iya. Oke, bagaimana Pak Pamuda sendiri melihat perkembangan bahasa daerah dan sastra daerah ini yang ada, yang berlaku pada adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah nih? Ya, syukur alhamdulillah saat ini pemerintah sudah memiliki perhatian khusus kepada bahasa daerah, yang mana khusus Sulawesi Selatan mewajibkan pelajaran mata lokal itu adalah bahasa daerah di tingkat SD sampai tingkat sekolah menengah atas, SMK dan sederajat. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pola atau mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, yang mana siswa misalnya di Makassar saja kan siswanya macam-macam suku.
Jadi bagaimana bahasa yang diajarkan di sana betul-betul mampu dipahami oleh siswa dan yang menjadi bahan dalam pelajaran itu kalau masih digunakan kurikulum Merdeka itu adalah yang dekat dengan siswa. Iya. Sehingga siswa itu langsung connect lah istilahnya dengan apa yang disampaikan oleh guru. Oke, seperti itu. Nah, Papa Muda, ini kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu itu diadakan setiap tahun atau mungkin ada event khusus atau kayak gimana nih? Jadi menurut ini pada tahun 2022 pada tanggal 22 bulan 2 itu Menteri Pendidikan saat itu adalah Mas Menteri meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah karena mereka melihat bahwa ada sekitar 780 bahasa daerah di Indonesia, sebagian besar kondisinya terancam punah dan kritis. Yes. Sehingga ada sasaran-sasaran revitalisasi mulai dari komunitas bahasa daerah, guru, kepala sekolah, pengawas serta siswa yang begitu banyak. Dan kegiatan itu dimulai sejak tahun 2022 itu seperti event tahunan yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Iya. Berarti tiap bulan 2 tiap bulan Februari gitu atau mungkin bulan berapa? November. Pelaksanaan November. Iya. Oh, pelaksanaannya November. Tingkat provinsi diadakan November, untuk tingkat kabupaten sebelum itu karena mereka disaring dari sekolah, disaring dari kecamatan, disaring dari kabupaten yang mewakili mereka ke tingkat provinsi. Nah itu cara program rangkaian acaranya itu kayak gimana rangkaiannya nih dari FTBI ini? Jadi ada sebenarnya begini, ada kegiatan yang mana yang dilombakan bahasa sehari-harinya untuk di tingkat sekolah itu. Awalnya ada lomba membaca dan menulis aksara daerah, kemudian ada lomba menulis cerita pendek, tetapi cerita pendek ini tetap menggunakan bahasa daerah. Misalnya Bugis menggunakan bahasa Bugis, Makassar menggunakan bahasa Makassar, begitu pula Toraja atau yang lainnya. Ada membaca dan menulis puisi juga bahasa daerah. Kemudian ada mendongeng juga menggunakan bahasa daerah. Ada pidato, ada temban tradisi, tetapi saya kira di Sulawesi Selatan sepertinya untuk tahun ini masih saya kurang dapat data apakah ini masih dilombakan temban tradisi atau tidak. Kemudian ada juga komedi tunggal. Komedi tunggal menggunakan bahasa daerah. Iya. Oke, jadi banyak sekali rangkaian lomba-lomba yang diadakan pada Festival Tunas Bahasa Ibu ini ya. Oke, Papa Muda, kira-kira apa sih peran dari Festival Tunas Bahasa Ibu ini dalam pelestarian bahasa dan sastra daerah nih, Papa Muda? Jadi saya kira perannya penutur muda, misalnya pelajar, itu menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita. Boleh melalui media yang mereka sukai. Kemudian juga menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah. Kemudian menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya, begitu pula untuk mempertahankan sastra daerahnya. Selanjutnya menemukan fungsi dan rumah baru bagi bahasa dan sastra daerah. Fungsi dan rumah barunya itu media sosial sekarang. Saya kira itu yang Oke, dari kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini, siapa saja yang terlibat pada kegiatan FTBI ini? Yang terlibat saya rasa semua dari tingkat sekolah, ada siswanya, kemudian ada guru yang mengawasi, kemudian begitu pula dengan Balai Bahasa yang menjadi yang menyiapkan tempat untuk kegiatan ini termasuk hadiah dan sebagainya. Begitu pula dengan juri-juri yang diambil dari berbagai universitas di Makassar misalnya,
yang memang latar ilmunya adalah bahasa dan sastra daerah. Oke. Nah, ada nggak sih tantangannya ini Pak Pamuda, tantangan yang dihadapi dalam revitalisasi bahasa daerah melalui festival seperti ini? Yang kondisi di lapangan yang saya temukan secara langsung adalah bahwa siswa ini hanya boleh dikatakan hanya dipersiapkan untuk lomba. Jadi pelestarian bahasa daerah mungkin bagusnya bukan hanya penggunaan bahasa daerah bukan hanya dipersiapkan untuk lomba, tetapi betul-betul ketika pelajaran bahasa daerah betul-betul bahasa daerah itu yang menjadi bahasa dalam kelas. Dan syukur ada misalnya di Goa setiap hari Jumat diwajibkan menggunakan bahasa Makassar. Nah itu daerah lain juga, mungkin daerah lain juga ada seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ya kita berharap seperti itu Pak ya. Contoh yang kayak di daerah Goa itu karena hari Jumat itu dikhususkan untuk menggunakan bahasa daerah. Jangan sampai adik-adik kita yang duduk di bangku SD, SMP, SMA itu melupakan yang namanya bahasa daerah. Dan jujur bahasa daerah pun sepenuhnya untuk penggunaan bahasa daerah, kalau saya sendiri belum menggunakan katakanlah 99% tidak sampai 99%. Iya, karena mungkin waktu semenjak kita menduduki waktu SD, SMP, SMA ya kita masih berada di bangku SD, SMP, SMA itu kayak cuek-cuek untuk mempelajari yang namanya bahasa daerah seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya ini Pak untuk membangun kesadaran ini teman-teman atau adik-adik kita yang duduk di SD, SMP, SMA ini untuk mempelajari yang namanya pelajaran bahasa daerah, jangan sampai seperti saya gitu. Jadi saya kira perlu ada kerjasama dari semua pihak. Termasuk gurunya mungkin perlu ada inovasi baru dalam hal pembelajaran bahasa daerah. Bagaimana teknologi yang ada sekarang bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa daerah sehingga siswa itu merasa bahwa ternyata bahasa daerah ini juga tidak kampungan. Bahasa daerah ini juga sudah sudah bisa terkoneksi dengan teknologi. Kan misalnya hal kecil aja, pengetikan aksara lontara Bugis Makassar kan sudah bisa digunakan mengetik tidak menulis lagi. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas atau perlu pelatihan secara terus-menerus diadakan oleh pihak sekolah atau pihak yang lain supaya kemampuan untuk mentransfer ilmu terkait dengan bahasa daerah itu selalu meningkat dan siswa itu merasa bahwa memang ini dibutuhkan. Jadi kira-kira ini kalau ya katakanlah ini kan sekarang gadget nih yang paling terkemuka ya untuk saat ini, ada nggak sih aplikasi yang ada di gadget itu terkait dengan bahasa daerah? Kalau di Google kan ada gitu bahasa daerah, tapi yang namanya aksara-aksara lontara atau mungkin apa gitu, kalau di aplikasi bisa di-download gitu, ada nggak sih Pak Pamuda? Ada. Apa namanya? Ada, dan bahkan saya lupa nama. Ini sering digunakan komunikasi menggunakan aksara lontara. Sesama mahasiswa kami, khusus kelas kemahiran menulis bahasa Bugis Makassar, diwajibkan mahasiswa itu menyampaikan informasi ke saya sebagai pengampu mata kuliah menggunakan aksara lontara, mengirim WA menggunakan aksara lontara ke saya. Begitu pula saya membalas dengan menggunakan aksara itu. Aksara itu juga. Jadi sekarang sudah canggih, Midi. Nah, jadi tidak perlu mikir lagi. Kalau misalkan kan susah dulu kan, kalau mau aksara lontara mau kirim ke teman tak susah sekali, gimana caranya terpaksa harus dulu ditulis di kertas, sudah itu difoto. Sekarang ada Mi.
Iya, iya. Sudah ada dan sudah disiapkan. Oke, keren. Iya, Pak, ini sebenarnya seberapa penting sih untuk memperkenalkan yang namanya bahasa dan sastra daerah ini sejak dini kepada generasi muda ini? Saya kira bahwa ada pernyataan dari Mas Menteri kemarin, yang menteri yang sudah zaman Jokowi, bahwa saat ini penutur jati bahasa daerah banyak yang tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasa ke generasi berikutnya. Sehingga kehasana kekayaan budaya, pemikiran dan pengetahuan akan bahasa daerah terancam punah. Iya. Artinya di balik bahasa daerah itu ada kekayaan budaya, ada pemikiran, ada pengetahuan lokal, dan yang perlu ditransfer ke generasi berikutnya. Iya. Jadi ini sangat penting. Begitu ya. Oke. Nah, kalau dari peran guru sendiri, peran guru dan sekolah dalam mendukung kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu sendiri ini, apa ini perannya? Saya kira mereka harus menyiapkan siswanya untuk mengikuti kegiatan ini. Menyiapkan siswanya, oke. Ya, artinya di luar jam pelajaran mungkin ada waktu khusus semacam ekstrakurikuler yang dibuat khusus untuk apakah ada yang berminat untuk pidato, mereka dikumpul di satu tempat itu. Yang berminat untuk cerpen, menulis. Betul. Menggunakan bahasa daerah dikumpul di satu tempat, kemudian itu yang dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Ekskul ya. Iya, benar sekali ini Pak Pamuda, karena yang seperti kalau kita amati ya, ekskul di sekolah itu kan yang kebanyakan cuman kayak pramuka, PMR, terus paskib, menari, terus mengaji. Namun kalau ekskul yang seperti bahasa daerah kayaknya saya belum pernah melihat gitu ya. Belum pernah. Iya. Iya, belum. Dan kita Tapi di kurikulum Merdeka, walaupun enggak tahu entah bagaimana nasibnya setelah tahun depan keputusan menteri, tapi di kurikulum Merdeka yang ada sekarang itu memang di situ dikatakan bahwa boleh di ekskul itu adalah pembelajaran bahasa daerah. Oke. Iya, yang pasti kita berharap seperti itu, adanya ekskul bahasa daerah, sastra daerah itu diadakan di sekolah-sekolah seperti itu ya. Jangan sampai ekskul yang ada cuman itu saja, sehingga dalam pelajaran setiap harinya itu kalau namanya bahasa daerah itu kita masih minim begitu ya Pak Pamuda. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih bagaimana pemerintah daerah sendiri ini mendukung festival ini untuk pelestarian bahasa dan sastra daerah ini? Saya kira setiap pemerintah kota, kabupaten di Sulawesi Selatan mendukung, terbukti mereka mengirimkan wakil-wakil terbaiknya untuk ikut di tingkat provinsi yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dukungannya melalui pihak sekolah. Iya. Perpanjangan tangan dari pemerintah itu ke pihak sekolah yang menyiapkan siswa-siswa terbaiknya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Jadi ada hubungannya lagi dengan pihak sekolah gitu ya. Oke. Ada nggak sih Pak Pamuda pengaruh Festival Tunas Bahasa Ibu ini terhadap pelestarian sastra daerah seperti cerita rakyat atau puisi tradisional? Karena kalau puisi tradisional kan itu jarang-jarang kita dengar. Yang ada biasanya puisi-puisi yang nasional yang bisa dikatakan cuman pakai bahasa Indonesia, Ji. Nah, kira-kira seperti apa ini pengaruh festival FTBI ini terhadap pelestarian sastra daerah kayak cerita rakyat dan puisi tradisional? Jadi ada satu item penilaian itu menulis cerita pendek. Jadi pesertanya itu diwajibkan menulis cerita pendek berbahasa daerah. Jadi mau tidak mau itu akan meningkatkan kreativitas siswa terkait dengan bagaimana menulis cerita pendek berbahasa daerah. Kemudian untuk membaca dan menulis puisi, saya kira juga ketika itu dilombakan itu akan memancing atau membuat atau memancing siswa atau guru untuk bagaimana melatih membaca dan menulis atau berkarya menggunakan bahasa daerah
Iya. untuk puisi. Mm-mm. Walaupun misalnya kalau kita tahu misalnya Makassar, Bugis itu puisi lamanya ada pola. Iya benar. Tetapi tidak apa-apa untuk awalnya menggunakan saja yang bebas. Iya ya. Mm-mm. Nah dari respon masyarakat sendiri nih Pak Pamuda terhadap festival yang berfokus pada bahasa dan sastra daerah, bagaimana nih responnya masyarakat? Yang pernah saya saksikan sendiri bahwa mereka berbondong-bondong mengantar anak mereka ke hotel di mana tempat pelaksanaan FTB ini dilaksanakan. Secara penuh kepada anak-anak mereka, begitu pula dengan guru yang datang bukan hanya guru pendamping yang diutus, tapi terkadang ada juga guru yang datang untuk memberikan dukungan kepada siswa-siswa mereka yang ikut lomba. Artinya respon masyarakat ini sangat baik terhadap kegiatan ini. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau dampak jangka panjang yang diharapkan dari festival Tunas Bahasa Ibu ini bagi pelestarian bahasa daerah seperti apa ini? Dampak jangka panjangnya? Saya kira dampak jangka panjangnya, besar harapan kami, bahasa daerah itu bukan dihadirkan hanya untuk dilombakan, tapi betul-betul untuk digunakan sebagai alat komunikasi dalam rumah tangga misalnya, kemudian alat komunikasi antar etnis. Jadi ini hanya menjadi pemicu supaya generasi muda mencintai bahasa daerah. Jadi jangka panjangnya adalah bahasa daerah ini tetap akan menjadi tamu atau menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tidak menjadi tamu. Oke, seperti itu ya. Oke, nah kira-kira nih ada tidak dari festival bahasa ibu ini yang melibatkan komunitas adat atau budaya dalam kegiatan FTB ini? Biasanya sebelum pelaksanaan ini ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa yang melibatkan semua. Melibatkan semua ya Balai Bahasa. Iya. Oke. Dari akademisi, dari praktisi budaya dan semuanya. Kalau peran media sendiri dalam mendukung Festival Tunas Bahasa Ibu ini selain katakanlah di RRI gitu, bagaimana peran media? Apakah ada juga peran media sosial yang terlibat di dalamnya atau kayak gimana ini Pak Pamuda? Ini tidak bisa dihindari. Media sosial itu memberikan peran yang sangat penting dalam kegiatan ini. Misalnya ketika dilaksanakan kegiatan ini, biasanya ada perwakilan dari sekolah, ada perwakilan dari dinas atau siapalah yang merekam kemudian menyebarluaskan. Begitu pula pihak penyelenggara, saya kira mereka mendokumentasikan kemudian mereka akan menyebarluaskan melalui medianya mereka masing-masing. Oke. Nah, bagaimana festival ini dapat mempromosikan keragaman bahasa dan sastra daerah di tingkat nasional? Karena bisa dikatakan kita juga turut bangga ini kalau misalkan sastra atau bahasa daerah kita ini bisa terkenal sampai di tingkat nasional ini, Pak Pamuda. Jadi saya kira hasil dari tiap provinsi itu nanti akan dikirim ke Jakarta. Nanti mereka akan memperkenalkan atau menyampaikan bahwa seperti ini loh kami. Pidato berbahasa daerah, kemudian yang lainnya. Jadi setiap provinsi akan mengirimkan wakil terbaiknya ke tingkat nasional. Jadi saya kira ini sangat-sangat baik untuk saling memperkenalkan bahasa atau bahkan budaya sastra daerah di seluruh Indonesia.
Oke, baik kalau begitu. Karena kita di penghujung acara nih, Pak Pamuda ya. Sebagai closing statementnya, apa ingin Pak Pamuda ingin sampaikan untuk sahabat budaya kita? Ini terkait dengan topik kita kali ini, yaitu revitalisasi bahasa daerah dan sastra daerah melalui FTBI. Silakan, Pak Pamuda. Saja. Semoga pergantian menteri ini tidak mengubah upaya pemertahanan dan pelestarian bahasa daerah di. Oke, baik. Kalau begitu Pak Pamuda, terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi di program acara kita Mozaik Budaya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda, untuk semuanya. Dan yang pasti untuk Pak Pamuda tetap semangat terus dan jaya selamanya. Terima kasih Pak Pamuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.